Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai arus listrik. Adapun anggota dari kelompok 12 adalah Siti Alfiah dengan nomor NIM 12020707072 dan saya sendiri Tala Sabata dengan nomor NIM 12020707078. Terima kasih kepada teman-teman. Kami akan mempresentasikan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, baik. Nah, untuk materi yang pertama itu ada daya. Dalam bahasa Inggris, daya listrik disebut juga sebagai electrical power. Electrical power adalah besaran dari energi listrik. Nah, daya listrik itu sendiri merupakan energi listrik yang ada di dalam sebuah rangkaian yang nantinya bisa dihasilkan atau bahkan diserap. Jadi, ketika sumber energi listrik menghasilkan daya listrik, maka beban yang dihubungkan pada sumber energi tersebut akan menyerap energi yang dibutuhkan. Kemudian, energi ini akan diubah menjadi bentuk lain sesuai kebutuhan. Misalnya saja diubah menjadi energi cahaya, energi panas, energi gerak, dan lain sebagainya. Fungsi satuan eh, fungsi satuan dari energi listrik itu sendiri yaitu merupakan tingkat atau tolak ukur besar energi yang sekiranya dibutuhkan dalam rangkaian listrik, di mana misalnya saja besaran energi yang dibutuhkan oleh lampu atau bisa menyala dalam waktu tertentu. Maka energi tersebut akan diubah oleh perangkat elektronik menjadi cahaya dan panas. Nah, kebutuhan energi ini sendiri eh, mampu apa ya dengan menghasilkan energi cahaya yang dihasilkan, maka semakin banyak pula konsumsi energi listrik yang diperlukan. Nah, jadi daya listrik yang dipakai setiap detiknya ini bisa dilambangkan sebagai satuan daya listrik. Jadi singkatnya, fungsi satuan pada daya listrik ini merupakan parameter kebutuhan energi listrik yang dibutuhkan oleh sebuah sirkuit atau rangkaian. Selanjutnya ada macam-macam satuan pada daya listrik. Nah, yang pertama itu ada Joule. Joule merupakan satuan untuk daya listrik. Yang pertama adalah satuan yang dilambangkan dengan satuan Nm atau Newmeter. Yang artinya satu Newmeter ini dikeluarkan dalam satu jarak meter, maka akan menghasilkan energi yang sebanyak 1 Joule. Yang kedua itu ada Ampere. Ampere merupakan satuan daya listrik yang difungsikan sebagai nilai dari besaran kuat arus yang terhantar dalam satu detiknya, di mana eh, pada suatu alat elektronik ini pada umumnya membutuhkan kuat arus sebesar 500 sampai dengan 5 ampere. Nah, bisa dikatakan bahwasanya daya dasar ini dibutuhkan berbanding lurus dengan kuat arus aliran energinya. Jadi, semakin besar daya listriknya, tentu saja akan semakin besar kuat arus yang dibutuhkan oleh rangkaian. Nah, yang ketiga itu ada ohm. Ohm ini merupakan satuan daya listrik yang secara fungsi digunakan untuk mengukur besaran hambatan seperti yang kita ketahui bahwa umumnya setiap perangkat elektronik ini memiliki hambatan. Nah, yang keempat ada volt. Eh, Volt ini digunakan untuk menyatakan besarannya tegangan listrik sebagai bentuk satuan dari volt. Nah, di mana satuan volt ini sendiri diklasifikasikan menjadi 4 tingkat atau level. Setiap tingkat dipisah berdasarkan ukuran dan juga perbedaan potensialnya. Selanjutnya ada volt ampere. Nah, volt ampere ini merupakan nilai dari satuan yang berasal dari hasil kali antara tegangan dengan arus listrik. Tidak hanya terdapat pada volt ampere meter, ada juga kilowatt ampere, yang mana untuk 1 kilovolt ampere ini nilainya ada setara dengan 1000 volt ampere meter. Yang terakhir ada hertz, yang sering disebut juga sebagai frekuensi. Lebih tepatnya frekuensi ini untuk satuan daya listrik dapat dinyatakan sebagai Hz atau hertz. Satuan ini mengacu pada pemunculan sebuah kejadian yang terjadi secara berulang pada periode waktu tertentu. Nah, di sini ada rumus dari daya listrik itu sendiri, bisa kita lihat ya. Nah, masuk pada hukum Joule. Ada menurut James
Prescott Joule ini pembentukan panas per satu waktu berbanding langsung dengan kuadrat arus. Jadi hukum Joule adalah daya listrik yang hilang sebagai kalor akibat arus listrik yang mengalir dalam hambatan adalah berbanding lurus dengan kuadrat, di mana kuat arus dan hambatannya ini eh, bisa disebut juga sebagai hukum kalor, yang dimana tenaga listrik berubah ke dalam tenaga termal. Di dalam hukum Joule beda potensial ini, kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan satu satuan dalam medan, misalnya saja suatu rangkaian akibat adanya beda potensial, yaitu V, kemudian timbul I. Maka pada setiap detiknya akan ada satu kolom yang dipindahkan, dan ada satu Joule kerja yang dibutuhkan. Joule menentukan bahwa sejumlah kerja tertentu yang dilakukan selalu bisa dikatakan ekuivalen, di mana dengan jumlah masukan kalor tertentu. Satu kalori itu ternyata memiliki 4,1,86 Joule. Nilai ini dikenal sebagai tata kalor mekanika. Nah, satu kalori ini sama dengan 4,2 Joule. Dan 1 Joule ini sama dengan 0,24 kalori. Jadi kesimpulannya, daya ini dikeluarkan di dalam kawat tiap detiknya, dan daya ini akan hilang sebagai panasnya. Panas dapat ditimbulkan berasal dari E yang mempercepat pergerakan elektron, dan kemudian menjadi tabrakan yang dapat menyebabkan elektron akan kehilangan energinya, yang dimana di dalam bagian-bagian bahan, dan akibatnya temperatur bahan akan naik. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Talala. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai membandingkan dielektrik, konduktor, dan semikonduktor. Yang pertama, dielektrik. Dielektrik adalah suatu bahan yang memiliki daya hantar arus yang sangat kecil atau bahkan hampir tidak ada. Bahan dielektrik dapat berwujud padat, cair, dan gas. Tidak seperti konduktor, pada bahan dielektrik tidak terdapat elektron konduksi yang bebas bergerak di seluruh bahan oleh pengaruh medan listrik. Dalam bahan dielektrik, semua elektron-elektron terikat dengan kuat pada intinya sehingga terbentuk suatu struktur tegangan atau latikas. Benda padat atau dalam hal cairan, massa tidak merupakan perpindahan dari muatan. Karena itu, jika suatu dielektrik diberi muatan listrik, muatan ini akan tinggal terlokalisir di daerah di mana muatan tadi ditempat. Dielektrik ada 3 jenis, yaitu padat, cair, dan udara. Setiap bahan dielektrik memiliki kekuatan dielektrik tertentu. Selanjutnya, karakteristik bahan dielektrik. Ada beberapa sifat dielektrik yang perlu diketahui. Yang pertama, kekuatan dielektrik. Semua bahan dielektrik memiliki tingkat ketahanan yang disebut dengan kekuatan dielektrik. Diartikan sebagai tekanan listrik tertinggi yang dapat ditahan oleh dielektrik tersebut tanpa merubah sifatnya menjadi konduktif. Apabila suatu dielektrik berubah sifatnya menjadi konduktif, maka dielektrik tersebut telah tembus listrik breakdown. Kekuatan dielektrik ini disebut juga dengan medan kritis. Tegangan tembus atau breakdown voltage suatu isolator adalah tegangan minimum yang dibutuhkan untuk merusak dielektrik tersebut. Kekuatan dielektrik dari suatu bahan isolasi dinyatakan dengan tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh suatu medium tanpa merusaknya. Dengan kata lain, kekuatan dielektrik dinyatakan dengan gradien tegangan yang diperlukan supaya dielektrik itu mengalami tembus listrik. Yang kedua ada konduktansi. Apabila tegangan searah diberikan pada plat-plat sebuah kapasitor komersil dengan isolasi seperti mika, porselin, atau kertas makan, arus yang timbul tidak berhenti mengalir untuk waktu yang singkat, tetapi perlu perlahan-lahan. Hal itu disebabkan oleh ketiga komponen arus yang terdapat di dalam dielektrik,
tersebut seperti diperhatikan pada gambar. Terdapat ya gambarnya pada di PPT. Arus pengisian atau IP terjadi selama waktu T1. Arus pengisian disebabkan oleh molekul-molekul yang bergerak cepat sehingga terpolarisasi dengan cepat pula. Kemudian, arus berkurang perlahan-lahan selama T2. Arus ini disebut dengan arus absorpsi atau IA. Arus diabsorpsi terjadi karena adanya gerakan-gerakan lambat atau viskus dari molekul-molekul di elektrik. Akhirnya, arus mencapai nilai tertentu yaitu IK. Arus ini disebut arus konduksi. Arus ini tetap mengalir dengan konstan karena tekanan di elektrik tidak mencapai nilai tak hingga. Kemudian nomor 3 ada rugi-rugi di elektrik. Rugi-rugi di elektrik untuk isolasi tegangan tinggi merupakan salah satu ukuran penting terhadap kualitas material isolasi. Suatu bahan dielektrik tersusun atas molekul-molekul dan elektron-elektron di dalamnya terikat kuat dengan inti atomnya. Dielektrik tersebut masih belum beraturan atau tidak tersusun rapi. Terdapat pada gambar di PPT, ketika molekul-molekul tersebut dikenai medan listrik, maka muatan inti positif mengalami gaya yang searah dengan medan listrik dan elektron-elektron dalam molekul tersebut yang mengalami gaya listrik yang searah, berlawanan dengan arah medan listrik tadi. Gaya listrik ini akan mengubah posisi elektron dan proton dari posisi semula. Akibatnya, molekul-molekul di elektrik akan terpolarisasi dan berubah arahnya sejajar dengan arah medan listrik, seperti pada gambar di atas. Karena mendapat terpaan elektrik yang selalu berubah-ubah arahnya, maka arah dipol juga berubah-ubah setiap saat. Terhadap posisi semula seperti pada gambar di atas, perubahan arah molekul akan menimbulkan gesekan antara molekul karena medan listrik yang berubah di setiap saat. Maka gesekan antar molekul juga terjadi berulang-ulang. Gesekan ini akan menimbulkan panas yang disebut dengan rugi-rugi elektrik. Kemudian nomor 4 ada kualitas kerak isolasi. Bila suatu sistem isolasi diberikan tekanan di elektrik, maka arus arus akan mengalir pada permukaannya. Besar arus permukaan ini ditentukan tahanan permukaan sistem isolasi. Arus ini juga sering disebut dengan arus bocor, arus yang menyusuri sirip isolator. Mudah dipahami bahwa besar arus tersebut dipengaruhi oleh kondisi sekitarnya, yaitu suhu, tekanan, kelembapan, dan polusi. Secara teknis, sistem isolasi harus mampu memikul arus bocor tersebut tanpa menimbulkan pemburukan pada permukaan sistem isolasi atau setidaknya pemburukan karena arus bocor tersebut dapat dibatasi. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah konduktor. Next slide. Konduktor adalah bahan yang dapat dengan mudah menghantarkan arus listrik sehingga konduktor sering disebut juga penghantar listrik yang baik. Pada konduktor yang baik, jumlah elektron-elektron bebas yaitu elektron-elektron yang mempunyai energi cukup atau tidak atau terletak pada lintasan yang paling luar adalah banyak dan bebas bergerak. Misalnya, pada bahan tembaga, setiap atom tembaga menyumbang satu elektron bebas. Konduktor atau penghantar adalah zat atau bahan yang bersifat dapat menghantarkan energi, baik energi listrik maupun energi kalor, baik berupa zat cair, atau zat padat, atau gas. Bahan-bahan yang bersifat konduktor ini biasanya digunakan untuk membuat alat-alat yang sifatnya membutuhkan kecepatan transfer energi. Konduktor adalah bahan yang di dalamnya banyak terdapat elektron bebas, mudah untuk bergerak, tarikan antara elektron yang berada dalam enaran paling luar dan intinya sangat kecil. Hingga dalam suhu normal pun ada satu atau lebih elektron yang terlepas dari atomnya. Elektron bebas ini bergerak secara acak dalam ruang celah atom-atom. Gerakan elektron-elektron ini dinamakan bauran difusi. Kemudian ada sifat bahan konduktor.
Yang pertama ada daya hantar listrik. Daya hantar listrik adalah kemampuan dari konduktor tersebut dalam menghantarkan arus listrik yang melewatinya. Arus yang mengalir dalam suatu penghantar selalu mengalami hambatan dari penghantar itu sendiri. Besar hambatan tersebut tergantung dari bahannya. Besar hambatan suatu jenis bahan dapat dihitung menggunakan persamaan R sama dengan PL per A. Adapun R adalah hambatan dalam menghantar, P adalah hambatan jenis bahan, L adalah panjang penghantar, dan A luas penampang kawat penghantar. Kemudian ada koefisien suhu tahanan. Koefisien suhu tahanan adalah kestabilan dari konduktor dalam keadaan suhu yang berubah. Perubahan suhu akan mengakibatkan perubahan volume dan otomatis akan mempengaruhi hambat jenis konduktor tersebut. Kemudian ada daya hantar panas. Daya hantar panas menunjukkan jumlah panas yang melalui lapisan bahan tiap satuan waktu. Diperhitungkan dalam satuan kal atau jam derajat Celcius. Terutama diperhitungkan dalam pemakaian mesin listrik beserta perlengkapannya. Pada umumnya, logam mempunyai daya hantar air panas yang tinggi. Kemudian yang terakhir ada kekuatan tegangan tarik. Kekuatan tegangan tarik merupakan batas kemampuan dari suatu konduktor. Pada saat konduktor tersebut tarik atau energi potensial pegas, sifat mekanis bahan sangat penting, terutama untuk hantaran di atas tanah. Oleh sebab itu, bahan yang dipakai untuk keperluan tersebut harus diketahui kekuatannya, terutama menyangkut penggunaan dalam pendistribusian tegangan tinggi. Kemudian materi yang terakhir adalah semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah bahan yang daya hantar listriknya antara konduktor dan isolator. Atom-atom bahan semikonduktor membentuk kristal dengan struktur tetrahedral dengan ikatan kovalen. Semikonduktor mengandung beberapa elektron bebas, akan tetapi yang membuat semikonduktor bermanfaat adalah kehadiran dari lubang-lubang di antaranya germanium yang dilambangkan dengan Ge, kemudian ada silikon yang dilambangkan dengan Si, adalah contoh-contoh dari semikonduktor, yaitu bahan-bahan yang tidak merupakan konduktor maupun isolator. Nah, perhatikan sebuah gambar di atas, sebuah atom germanium. Di pusatnya terdapat sebuah inti dengan 32 proton, elektron-elektron yang mengelilingi tersebut dalam berbagai lintasan, mengikuti pola 2, 8, 12, sampai dengan 2N pangkat 2. Di mana N adalah nomor lintasan, bilangan-bilangan tersebut merupakan jumlah elektron paling banyak yang dapat berada dalam orbit ke N. Dengan kata lain, dalam lintasan yang pertama, maksimal terdapat 2 elektron. Dalam lapisan ke-8 yaitu 8 elektron. Dalam yang ketiga yaitu 18 elektron dan seterusnya. Dalam Ge, 4 elektron yang terakhir berada dalam lintasan paling luar atau lintasan valensi. Apabila elektron valensi ke-8, bahan tersebut bersifat isolator. Oleh karena itu, banyaknya elektron dalam lintasan valensi merupakan petunjuk untuk konduktivitas listrik. Konduktor-konduktor mempunyai 1 elektron valensi, semikonduktor mempunyai 4 elektron valensi, dan isolator mempunyai 8 elektron valensi. Walaupun germanium masih digunakan untuk memproduksi alat-alat semikonduktor, silikon paling banyak digunakan dalam industri. Yang pertama, kristal-kristal sampai kini telah membahas atom-atom bersaing. Misalnya, kita mengetahui sebuah atom silikon mempunyai 2 elektron dalam lintasan yang pertama, 8 dalam lintasan kedua, dan keempat dalam lintasan ketiga. Ini benar untuk satu atom silikon yang terasi. Apabila atom-atom silikon bergabung membentuk gas padat, dengan sendirinya atom-atom itu membentuk suatu pola yang teratur yang disebut kristal. Fisika kuantum mencoba menggambarkan gejala ini dengan persamaan-persamaan matematika, akan tetapi akhirnya hal itu merupakan fisika eksperimental, serta dengan hukum gravitasi. Yang kedua ada pita energi.
Next slide. Apabila atom-atom silikon yang bergabung membentuk padatan, pada atom yang semula, tentu saja muatan paling dekat mempunyai pengaruh yang paling besar. Akan tetapi muatan yang jauh pun akan sedikit berpengaruh pada lintasan sebuah elektron. Dengan kata lain, tingkat energi dari masing-masing elektron dalam batas-batas tertentu ditentukan oleh setiap muatan dalam kristal. Oleh karena itu, masing-masing elektron mempunyai tempat atau posisi yang berada dalam kristal. Tiada dua elektron yang mempunyai muatan lingkungan yang sama. Hal ini sama saja dengan menyatakan bahwa dalam kristal tak ada dua elektron yang mempunyai tingkatan energi yang sama. Gambar menunjukkan cara menggambarkan tingkat-tingkat energi silikon pada Oke, semua elektronnya bergerak dalam lintasan yang pertama mempunyai tingkatan-tingkatan energi yang sedikit berbeda karena tidak ada dua elektron pun yang mempunyai muatan lengkungan elektron yang tepat dan sama. Kemudian semikonduktor itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor yang tidak ataupun belum terkotori oleh atom-atom asing. Pada kristal semikonduktor Si1, atom Si yang memiliki 4 elektron valensi berikatan dengan 4 atom Si lainnya. Perhatikan pada gambar berikut. Kemudian yang kedua adalah semikonduktor ekstrinsik adalah yang telah terkotori atau tidak murni lagi oleh atom dari jenis lainnya, dinamakan semikonduktor ekstrinsik. Proses penambahan atom pengkotor pada semikonduktor murni disebut pengotoran atau doping. Dengan menambahkan atom pengotor atau impurities, struktur pita dan resistivitasnya akan berubah. Pada semikonduktor ini, konduktor dapat dilakukan setelah adanya penyuntikan bahan penambahan atau pengotoran dari luar. Proses penyuntikan bahan tersebut disebut dengan doping. Penambahan bahan tersebut kepada semikonduktor murni akan meningkatkan konduktivitas semikonduktor, suatu bahan yang didoping dengan elemen krom 5 pada susunan berkala seperti P atau SB yang terdapat pada gambar berikut. Pada semikonduktor ini, konduksi dapat dilakukan setelah adanya penyuntikan bahan ataupun pengotoran dari luar. Perhatikan pada gambar berikut, 4 dari 5 elektron kelima dari atom P tidak mempunyai dengan atom semula dan dapat diasumsikan berputaran mengelilingi inti hidrogen. Namun demikian mempunyai perbedaan yang penting. Sekian dari saya untuk materi selanjutnya oleh rekan saya. Pengen tisu. Ya baik, selanjutnya ada sel-sel konduktor. Konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan arus listrik karena memiliki konduktivitas tinggi. Kemudian konduktor memiliki konduktivitas tinggi karena memiliki pita energi yang tidak terputus atau kontinu. Konduktor atau perangkat listrik merupakan suatu material yang mudah menghantarkan arus listrik. Sifat hantarannya adalah memindahkan elektron dari satu titik kelistrikan ke titik kelistrikan lainnya secara mudah. Kegunaan utama dari penghantaran listrik ini merupakan untuk mengalirkan arus listrik. Konduktor memiliki inti atom dengan elektron yang terikat secara lemah dan dapat bergerak secara bebas. Proses penghantaran listrik menjadi ketika material yang bermuatan positif dihubungkan dengan penghantar listrik. Interaksi yang ditimbul ialah perpindahan elektron dari penghantar listrik ke material yang bermuatan positif. Pengaliran arus listrik secara mudah memulai penghantar listrik disebabkan oleh kandungan muatan listrik mudah yang bergerak pada saat timbul medan listrik, meski dalam jumlah yang sangat kecil. Medan listrik pada penghantar bernilai nol selama tidak teraliri listrik.
Nah, kemudian ada bagian dari sel konduktor itu sendiri. Yang pertama ada bahan konduktor. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menggunakan benda-benda yang menggunakan bahan konduktor untuk mengantarkan panas dan bahan isolator untuk mencegah merambatnya panas. Konduktor dan isolator ini ada kaitannya dengan materi suhu. Suhu merupakan suatu hal yang dinyatakan tingkat panasnya itu berbeda, di mana pada suhu yang sama, zat yang masanya lebih besar akan mempunyai energi panas yang lebih besar. Energi panas yang berpindah dari suhu yang tertinggi ke suhu yang rendah maka disebut dengan kalor. Sebagai bentuk satuan energi, yaitu satuan kalor dalam satuan Indonesia ini adalah Joule. Bahan konduktor dikenal sebagai bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, di mana bahan konduktor memiliki hambatan kecil karena hambatan jenisnya kecil. Bahan konduktor memiliki elektron pada kulit atom terluar yang gaya tariknya terdapat pada inti atom lemah. Dengan mudah, apabila ujung-ujung konduktor dihubungkan dengan tegangan kecil, maka elektron akan bergerak bebas, sehingga mendukung terjadinya aliran elektron atau arus listrik yang melalui konduktor itu sendiri. Nah, untuk contohnya itu, di antaranya ada besi, tembaga, perak, aluminium, paku, karbon, klip, kertas, dan uang logam. Nah, selanjutnya ada sifat dan jenis bahan konduktor. Yang termasuk pada bahan-bahan konduktor adalah bahan yang memiliki banyak elektron bebas pada kulit terluar seperti orbit. Elektron bahan ini akan sangat berpengaruh pada sifat bahan tersebut. Jika suatu bahan listrik memiliki banyak elektron bebas, maka orbit-orbit elektron ini memiliki sifat sebagai penghantar listrik. Adapun sifat dari bahan konduktor ini sendiri, yang pertama itu ada daya hantar listrik, yang kedua ada koefisien temperatur tambahan, yang ketiga ada daya hantar panas, yang keempat ada tegangan daya tarik, dan yang terakhir ada timbulnya daya elektromotoris termo. Selanjutnya ada cara kerja konduktor. Konduktor merupakan bahan yang memungkinkan elektron mengalir. Sebuah benda yang terbuat dari bahan konduktor akan memungkinkan muatan untuk ditransfer ke seluruh permukaan benda. Nah, jika muatan ditransfer ke objek ke lokasi tertentu, muatan itu dengan cepat didistribusikan ke seluruh permukaan objek. Jika konduktor bermuatan disentuhkan ke objek lain, maka konduktor dapat mentransfer muatannya ke objek itu. Perpindahan muatan antar benda lebih mudah terjadi jika benda kedua tersebut dibuat dari bahan penghantar. Bentuk dan ukuran bahan mempengaruhi konduktivitasnya. Misalnya, sepotong materi yang tebal akan mengantarkan lebih baik daripada sepotong tipis dengan ukuran dan panjang yang sama. Suhu juga mempengaruhi konduktivitas. Ketika suhu meningkat, atom dan elektronnya mempengaruhi energi. Nah, dalam kelistrikan, konduktor merupakan bahan dan zat yang memungkinkan listrik mengalir melalui mereka, di mana menghantar listrik ini terjadi kemungkinan mengalir dengan mudah di dalam dari atom ke atom. Konduktor juga memungkinkan transmisi panas dan cahaya dari satu sumber ke sumber lainnya. Nah, konduktor memiliki elektron bebas di permukaannya, memiliki alasan mengapa konduktor ini dapat menghantar listrik. Konduktor memiliki elektron yang bebas di permukaannya memungkinkan aliran arus dengan mudah. Ini adalah alasan bahwa listrik mentransmisikan secara bebas melalui konduktor. Dan terakhir ada kegunaan praktis konduktor. Nah, kegunaan praktis konduktor ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada penangkal petir. Penangkal petir digunakan untuk mengalihkan arah sebaran petir menuju ke bagian luar dari bangunan, sehingga tidak merusak peralatan listrik di dalam bangunan. Penangkal petir ini terdiri dari dua batang penghantar dengan salah satu ujung batang itu terbentuk runcing. Nah, bahan menyusun dari penangkal petir ini merupakan penghantar listrik yang panjang dan memiliki dua bagian terletak di ujung dan dipasang pada letak yang berjauhan. Bagian pertama dipasang secara vertikal di atas atap bangunan dan ujung kedua ditanam di dalam tanah. Nah, muatan listrik ini terkumpul di ujung penangkal petir aliran melalui kabel yang terhubung antara batang penghantar di atas bangunan tanah. Yang kedua itu ada kapasitor elektrostatik yang di dalam elektrostatik itu sendiri
merupakan pengantar listrik yang digunakan sebagai kapasitor yang menyimpan muatan listrik yang yang dilakukan dengan memberikan sebuah potensial listrik seperti baterai. Baik, sekian presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.